Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will explain about experimental research. The title is The Effect of Using Duolingo and Busuu Application on English Learning Outcomes of 5th Grade Elementary School Student. Jadi, research konteks di sini itu kita mau mencari The effect, dampak atau efek dari penggunaan aplikasi Duolingo dan Busuu Application pada hasil pembelajaran bahasa Inggris anak kelas 5 SD. Karena banyak sekali sekarang aplikasi seperti Duolingo dan Busuu itu sering digunakan oleh anak-anak SD yang ya mungkin untuk beginner friendly lah ya. Terus aplikasi tersebut. And then the problem formulation is there an effect of the use of Duolingo and Busuu application on the English learning result of grade 5 elementary school students? Apakah terdapat dampak dari penggunaan aplikasi Duolingo dan Busuu application itu pada hasil pembelajaran bahasa Inggris anak kelas 5 SD? Kemudian research desainnya menggunakan quasi eksperimental, and then desainnya itu menggunakan post test. Nah, seperti yang terlihat itu menggunakan experimental design. Experimental design itu untuk student learn using the Duolingo, kemudian control group itu untuk student yang memakai Busuu application. Kemudian reserve variable-nya itu ada dua, yaitu X sama Y. Nah, X itu adalah aplikasinya, kemudian Y itu sebagai student English learning result atau skornya, skor siswanya. Kemudian we move to measurement scale. Nah, untuk measurement scale-nya itu menggunakan interval scale atau tes skor dari 0 sampai 100. And then the hypothesis. Hypothesis 0 itu there is no difference in English learning result between student who learn using the Duolingo and Busuu application. And then the hypothesis alternative itu there is a difference in English learning result between student who learn using the Duolingo and Busuu application. And then the research data, kemudian dihasilkanlah itu 2 data itu dari 20 siswa. Masing-masing 10 siswa itu ada yang menggunakan Duolingo dan ada yang menggunakan Busuu. Kemudian skornya sudah ditampilkan di situ. Terdapat 20 hasil ya kalau dijumlah semuanya. Ada skor Duolingo dan skor Busuu. Nah, kita langsung saja ke test of normality datanya. Nah, bisa dilihat bahwa tes normality datanya signifikansinya itu ada 601 untuk eksperimental dan 963 untuk yang group control. Jadi disimpulkan bahwa the English score data in the experimental group and the control group was normally distributed because the Shapiro-Wilk significance value in both group was greater than 0,05. Jadi karena signifikansinya di atas 0,05, maka datanya itu terdistribusi secara normal. Jadi kita tidak memakai non parametric test lagi, kita langsung move ke independence sample test. Karena non parametric itu hanya untuk digunakan yang distribusinya tidak normal. Karena ini sudah normal, langsung ke independent sample test. Nah, di homogeneity of variance test, kita bisa lihat bahwa signifikansinya itu ada 855, yang mana lagi-lagi itu di atas 0,05. Jadi interpretation-nya itu based on the result of hypothesis testing using the independent sample t-test with the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Karena apa? Karena data tersebut di atas 0,05. Jadi this show that there is a significant difference between the English learning result of student who study using the Duolingo and Busuu application. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes siswa yang menggunakan aplikasi Busuu dan siswa yang menggunakan aplikasi Duolingo karena hasilnya udah berbeda sekali. Nah, kemudian statistical analysis use itu menggunakan independent sample
t-test karena data yang digunakan itu numerical atau interval scale. Kemudian study compares two different group, ada 2 groups yang di-compare dan appropriate for a sample experimental design. Nah, data analisisnya ini formulating, data analisis prosedurnya itu formulating the hypothesis, kemudian dimasukkan ke SPSS, kemudian conducting a normality test, terus performing an independent sample test, and then comparing the significant value with alpha 0.05, kemudian drawing representation. We move to correlation research. Nah, di correlation research ini title-nya itu The Relationship Between Gadget Usage Intensity and English Learning Concentration of Elementary School Student. Jadi di sini itu membahas tentang hubungan antara intensitas penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar bahasa Inggris di SD, elementary school student, siswa SD. Nah, hubungan di sini bukan hubungan sebab akibat, tapi untuk menjelaskan hubungan hubungan bukan sebab akibat, tapi hubungan antara saja tentang hubungan antara intensitas penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar bahasa Inggris di SD. Nah, problem formulation-nya itu adalah, is there a relationship between gadget usage intensity and English learning concentration of elementary school students? Apakah terdapat hubungan antara gadget usage intensity dan English learning concentration pada siswa SD? Kemudian research design-nya correlation research, dan variabelnya itu menggunakan X, Y. X itu sebagai gadget usage intensity dan student concentration, Y-nya itu student concentration in learning English. Nah, measurement scale-nya itu menggunakan interval scale dengan menggunakan menggunakan questionnaire 1 sampai 4. Questionnaire 1 sampai 4 itu maksudnya setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Contohnya seperti itu. Kemudian dihasilkan hasil dari tersebut kan hasil dari itu hasil dari skala Likert. Nah, skala Likert itu kan hasil mentahnya kan sedikit, kemudian ini dibuat rata-rata, pokoknya biar semuanya itu menjadi dibulatkan supaya nilainya rankingnya itu from 0 till 100. Nah, kemudian move to hypothesis. Hipotesisnya, there is no relationship between gadget usage intensity and English learning concentration of elementary school student. And hipotesis alternatifnya itu, there is a relationship between gadget usage intensity and English learning concentration of elementary school student. Nah, that's it. Kemudian research datanya bisa kita lihat di sini bahwa research datanya itu ada 10 siswa. Ada 10 siswa yang itu dinilai dari sini. Ini ada nilainya X dan Y. Nah, kemudian kita korelasikan antara intensitas penggunaan gadget dengan konsentrasi English learning concentration. Nah, kemudian bisa dilihat dari datanya dihasilkan bahwa ini datanya itu R-nya itu Pearson correlation-nya itu 988 dan p-value-nya itu kurang dari 0,001. Nah, yang mana dari situ bisa diputuskan bahwa hipotesis alternatif hipotesis itu is accepted atau bisa diterima, dan null hipotesisnya is rejected. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara intensitas penggunaan gadget dengan konsentrasi
English learning in elementary school student. Nah, kemudian we move to statistical analysis use menggunakan Pearson. Kemudian alasannya karena variabelnya itu numerical dan research aims to examine a relationship and the data are measured on an interval scale. Kemudian data analisis prosedurnya itu dimulai dari formulating the hypothesis dulu, kemudian memasukkan data ke SPSS seperti sebelum-sebelumnya, kemudian performing Pearson correlation analysis menggunakan Pearson, kemudian examining the significant value and correlation coefficient atau R. Kemudian kita drawing conclusion atau interpretation. Okay, thank you. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.